Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke video dokumenter kali ini, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tujuan kami di sini yaitu untuk mengetahui mengenai Masjid Jami yang memiliki banyak sebuah nilai-nilai sejarah yang orang lain bahkan jarang mengetahui hal tersebut. Terlepas dari Masjid Jami adalah peninggalan sejarah Islam di Kota Kartanegara, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai sejarah masuknya Islam di Kota Kartanegara. Untuk mengetahui hal tersebut, diperlukan orang yang memiliki segudang wawasan mengenai hal tersebut. Ia dan bukan lain adalah Bu Titi Anis Farida. Simaklah mengenai sejarah masuk Islam di Kota Kartanegara berikut ini. Selamat siang, Ibu. Perkenalkan, nama saya Nilur Helmesya Purnama dari kelas X8 dari kelompok proyek Sejarah Islam, mau mewawancarai Ibu. Saya mau bertanya, Bu, bagaimana sejarah masuknya Islam di Kutai Kartanegara? Kalau kita membahas mengenai Islam di Kutai Kartanegara, itu menurut sumber yang ada itu diperkirakan abad ke-16 masuknya ya. Ada beberapa versi karena namanya sejarah itu tidak bisa harus ada beberapa sumber. Nah, ada beberapa sumber yang lain juga mengatakan abad 13 kita itu sebetulnya sudah kontak dengan Islam. Seperti yang kalian ketahui, Islam itu kan muncul menjadi sebuah kerajaan pada abad ke-13 di Samudra Pasai yang kemudian meluas. Nah, Islam di Indonesia sendiri itu kan sebetulnya kontaknya juga sudah lama. Abad ke-7 Masehi itu sudah ada saudagar Islam yang masuk ke Indonesia, muncul menjadi kerajaan abad ke-13, kemudian menyebar ke seluruh Indonesia. Ya, di antaranya juga Kukar di Kutai Kartanegara. Kenapa bisa kita ambil hal yang seperti ini? Karena Kutai itu kan kaya akan bahan dagang. Nah, itu pasti menggiurkan pedagang-pedagang lain untuk datang ke Kukar. Jadi sebetulnya abad 13 itu sudah ada jejak-jejak pedagang Islam yang ada di Indonesia. Tetapi kalau dikatakan secara resminya, istilahnya ya betul-betul dakwah Islam itu masuk ke Kutai Kartanegara adalah abad ke-16 ya, itu. Lalu, Bu, apa media penyebaran sejarah Islam di Kutai Kartanegara? Kalau medianya abad ke-16 itu sudah langsung dakwah ya, langsung dakwah. Ini dilakukan oleh dua mubalik dari Sumatera. Nah, ini ada dua versi keterangan untuk tunggang parangan itu. Ada versi yang mengatakan bahwa tunggang parangan itu adalah dari Aceh, tapi ada juga yang mengatakan tunggang parangan itu dari Sulawesi Selatan. Ya, jadi kalau yang dari Aceh itu bersama dengan yang dari Minangkabau, Ribandang itu, ya, melakukan dakwah di sini. Ketika itu dikuasai oleh Aji Raja Mahkota. Tapi ditolak dakwah itu. Dakwah itu ditolak, tapi dengan pendekatan persuasif selanjutnya Islam diterima di kerajaan Kutai. Jadi lewat kerajaan ya. Ini karena saya berasal dari Jawa ya, filosofi Jawa itu sangat kental dengan apa yang disebut sebagai sabdo pendeta ratu. Artinya bahwa apa kata raja biasanya dilakukan oleh rakyatnya. Sehingga kemungkinan sekali di Kukar juga seperti itu. Ketika Aji Raja Mahkota itu memeluk Islam, maka rakyatnya juga berusaha atau mengikuti apa yang dilakukan oleh raja dari Kutai Kartanegara itu untuk memeluk Islam. Apakah ada peninggalan sejarah Islam di Kutai Kartanegara selain Masjid Jami dan bagaimanakah sejarahnya? Kalau Masjid Jami ini, Ibu kalau sejarahnya nggak terlalu ini ya, kemungkinan juga itu dibuat sekitar abad ke-17 karena kalau yang di Samarinda itu, yang di Samarinda seberang itu abad 16 itu lebih tua, yang di sini kan lebih muda ya. Nanti kalian tanya aja sama penjaga masjidnya di sana karena Ibu nggak terlalu ini. Cuma
Masjid Jami itu memang menjadi salah satu peninggalan dari ini ya, dari apa? Ini. Kemudian masih ada istana kan? Istana itu juga istana kerajaan Islam. Yang Hindu kan tidak kita ketahui. Kemudian ada makam raja-raja Islam. Jadi setelah Aji Raja Mahkota itu, kemudian kan raja selanjutnya sudah era Islam ya. Nah itu kalian bisa lihat di makam-makam raja yang ada di sebelah kanan museum sekarang. Nah, jamak di kelambu kuning ya untuk pemakaman keluarga raja itu Islam itu. Ibu, tokoh-tokoh atau wali yang menyebarkan sejarah Islam di Kutai Kartanegara. Kalau wali itu enggak ya. Yang paling terkenal itu adalah Tunggang Parangan. Yang paling dominan sekali adalah peran dari Mubalik dari Sulawesi Selatan yang tadi Ibu katakan itu adalah Tunggang Parangan. Nah, sebetulnya Tunggang Parangan itu bukan nama asli, itu nama aslinya kita tidak tahu, tapi terkenalnya adalah Tunggang Parangan. Kenapa disebut sebagai Tunggang Parangan? Karena secara mitologi itu ketika beliau dari Sulawesi Selatan ke Kutai itu kan harus lewat laut ya. Itu dia menaiki ikan dari parangan itu, sehingga Tunggang Parangan itu maksudnya kan menaiki ikan parangan itu ya, semacam hiu itu dinaiki itu mitologinya seperti itu. Terus tentang penyebaran Islam di Kutai Kartanegara, sebelumnya menyebar luas di Kutai Kartanegara? Kalau ini ya, kerajaan besar yang ada di Kalimantan Timur itu kan memang Kutai Kartanegara ya. Kutai lah ya, Kutai Kartanegara itu kan diberikan julukan oleh Gus Dur. Zaman Gus Dur datang ke sini karena kita kental sekali ada hubungan dengan kerajaan dari Singasari, yakni Kartanegara itu, maka kita diberi nama Kartanegara, Kutai Kartanegara. Dulunya kan namanya cuma Kutai gitu ya, Kutai gitu. Nah apalagi kemudian ada Kutai Timur, ada Kutai Barat, maka yang ada di sini diberi nama Kutai Kartanegara. Sebagai kerajaan besar dan ketika itu abad 16 masuk Islam, tentunya kita menjadi barometer dan acuan untuk penyebaran ajaran Islam. Bahkan Samarinda pun juga mendapatkan pengaruh dari Kutai Kartanegara, walaupun situs masjid dan lain sebagainya yang ada di Samarinda lebih tua dibandingkan dengan Masjid Jami yang ada di Kutai Kartanegara. Yang terakhir Bu, pada tahun berapa masuknya Islam di kerajaan Kutai Kartanegara? Kalau masuknya secara jelas enggak ya, ini tuh perkiraan karena kan ini loh nak, para sejarawan kita itu kadang-kadang tidak memberikan angka tahun pada berita-berita yang ditulis, ya kan? Nah, kita kan bisa bahwa oh ini cerita ini atau ini itu dari abad keberapa itu kan banyak ya. Kalau itu bentuk tulisan kan gaya tulisan itu setiap tahunnya juga berubah. Contohnya ketika saya dulu SD, nulis itu harus miring ke kanan, tebal tipis, ya kan? Itu zaman saya SD dulu. Nah sekarang anak-anak saya kan enggak ada yang pakai tulisan seperti itu, semuanya rata gitu ya, tebal tipis enggak ada. Nah sebetulnya gaya tulisan, kemudian gaya bahasa itu bisa kita ambil kesimpulan ini abad berapa. Kalau ya itu seperti yang tadi saya katakan sekitar abad ke-16 masuk ke sini. Tahun ininya tahun berapa ya kurang Ibu enggak berani membuat ini ya, membuat statement bahwa tahun yang pasti ya, karena angka tahunnya tidak tercantum dalam sumber sejarahnya. Terima kasih ya Bu. Ya sama-sama, semoga sukses selalu, belajar yang rajin ya. Ya, Bu. Oke.
Oke. Bu. Ya. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Untuk itu pewawancara hari ini saya ucapkan selamat siang dan terima kasih. Masjid Jami. Jami ya. Sebetulnya ini sama arsitektur masjid tradisional ya di seluruh Indonesia. Biasanya kan pakai kayu ya. Tapi kalau yang di Demak kan sudah pakai ini cuma ini. Jadi arsitekturnya itu bentuknya bujur sangkar. Ya. Ininya bentuk bangunannya itu bujur sangkar. Kemudian menggunakan tiang, biasanya tiang itu berjumlah ganjil. Dan biasanya ada yang namanya soko guru ya di atas. Jadi tengah-tengah itu ada tiang utama, itu namanya adalah soko guru. Tiang yang utama gitu. Biasanya dia menyangga untuk atap. Ya, tiang ini untuk atap. Nah, yang kalau kita lihat atapnya itu atap tumpang. Atap tumpang itu seperti gunungan gitu ya. Jadi seperti segitiga yang saling terkait gitu. Dan biasanya jumlahnya itu ganjil. Karena memang mohon maaf karena agama Islam mengatakan bahwa hitungan ganjil itu sangat disukai oleh Allah ya. Jadi biasanya ganjil. Nah, atap tumpang ini sebetulnya adalah pengembangan dari prototipe arsitektur khas Indonesia, yakni punden berundak. Di mana fungsi punden berundak itu adalah untuk penghormatan kepada roh nenek moyang. Nah, ini terus pada saat Hindu, prototipe itu dikembangkan untuk candi. Dan ketika Islam, prototipe ini dikembangkan untuk atapnya tumpang. Ya. Nah, tetapi kalau kalian lihat Masjid Jami besok itu atapnya itu genap. Sebetulnya yang paling akhir itu kanopi, bukan atap. Ya, bukan atap. Atapnya tetap 3. Nah, kanopinya itu karena letak antara bangunan dengan atap itu terlalu tinggi, ya, maka dibikinlah kanopi supaya tidak tempias kena air. Ya. Kemudian kalau Anda lihat di ujung-ujung ini ya, itu kan ada sulur. Sulur itu adalah bentuk modifikasi. Kita tahu bahwa Islam tidak memperbolehkan kita menggambarkan makhluk hidup dalam bentuk nyata, tapi dibentuk dalam bentuk sulur. Ya, modifikasi, menyamarkan. Itu adalah bentuk naga untuk di sini ya, bentuk naga. Kenapa naga? Karena itu kan lambang dari Kutai ya, lambang Kutai. Kita mitologi Putri Junjung Buyah ya, yang keluar dari menggunakan gong keluar dari, itu kan merupakan lambang dari Kutai ya. Kemudian kalau biasanya masjid Kutai itu ornamen-ornamen kuning itu tidak, kuning emas ya. Kuning emas itu tidak pernah lepas. Itu tidak boleh lepas gitu loh. Karena apa? Karena kuning adalah lambang keberhasilan, lambang keagungan gitu ya. Jadi biasanya kan kalau lihat dari lambang kukar itu kan bentuknya naga ya, walaupun sulur dalam warna kuning keemasan ya. Itu adalah lambang keemasan atau lambang kejayaan, lambang kemegahan ya dari Kutai Kartanegara. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari Bu Titianis Farida, kami juga melakukan wawancara bersama dengan Bapak Medi sebagai Bilal Masjid Jami Kutai Kartanegara yang mengetahui mengenai sejarah Masjid Jami. Marilah simak video wawancara berikut ini. Jadi masjid ini dibangun pada tahun 1874 Masehi oleh Raja Sultan Sulaiman di waktu kala pemerintahan beliau. Masjid Jami Hasanuddin ini masuk di wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara. Awalnya masjid ini berupa musola kecil aja dan dibangun menjadi masjid berukuran besar pada tahun 1928 Masehi sampai dengan 1930 Masehi pada saat kerajaan Kutai diperintah oleh
Sultan Haji Muhammad Parikesit, yaitu di dalam pemerintahan beliau dari tahun 1920 sampai dengan 1959 Masehi. Jadi pembangunan Masjid Jami Haji Amir Hasanuddin ini tahap pertama dilaksanakan pada saat kerajaan diperintah oleh Sultan Sulaiman. Dan tahap kedua dilaksanakan oleh cucu beliau, yaitu Sultan Haji Muhammad Parikesit, dan diprakarsai oleh seorang menteri kerajaan yang bernama Haji Amir Hasanuddin dengan gelar Haji Pangeran Sosronegoro. Nah, nama menteri inilah yang kemudian diabadikan menjadi nama Masjid Jami Haji Amir Hasanuddin sampai dengan saat ini. Masjid Jami ini adalah menara masjid, ada tiang guru, mimbar masjid, dan atapnya tumpang tiga dengan puncaknya berupa bentuk 5 segi 5 segi 5. Pada setiap tingkatan ditandai ventilasi dan jumlahnya bervariasi bergantung pada besar kecilnya bangunan. Masjid ini memiliki peran besar bagi masyarakat Tenggarong dan sekitarnya karena mengandung nilai historis atau sejarahnya. Ribuan orang mungkin di zamannya dari awal sampai sekarang ini mungkin orang masuk Islam di masjid ini mungkin banyak sekali. Jadi masjid ini sudah ditetapkan sebagai salah satu masjid yang bersejarah di Indonesia. Di masjid ini terdapat 16 tiang kayu ulin. Nah, 16 tiang kayu ulin ya. Nah, ini semuanya hitungannya 16. Jadi ada tiang guru. Nah, tiang guru ini yang besar nih, paling besar. Itu ya. Jadi awal mulanya digunakan untuk ritual adat kuta, yaitu menduduskan atau memandikan untuk pemandian putra mahkota, yaitu Haji Punggu pada zaman itu. Jadi beliau meninggal dunia, jadi dihibahkanlah untuk masjid, dibikin masjid ini yang yang 16 ini. Karena calon raja tersebut meninggal dunia. Akhirnya 16 tiang itu digunakan untuk proses pembuatan masjid ini. Nah, ketika subuh peletakan batu pertama, rakyat langsung bergotong royong untuk membuat masjid ini tanpa upah, tanpa imbalan dan lain-lainnya itu. Dan perlu diingat juga masjid ini rehab, tidak ada satupun paku yang digunakan untuk membangun masjid ini. Jadi pakai pasak-pasak aja dia. Nah, itu kelihatan tuh pasak-pasaknya itu. Jadi zaman itu tidak ada paku, zamannya waktu pembuatan masjid ini. Jadi pakai pasak aja. Nah, akhirnya 16 tiang itu digunakan untuk proses pembuatan masjid ini. Peletakan batu itu. Untuk hatapnya kurang tahu persis saya ya. Karena hatapnya dulu yaitu sirap. Sirap itu kayunya dari ulin juga, cuma dipotong tipis-tipis untuk hatap. Kalau sekarang ini yang direhabnya itu kemarin diganti siring. Siring itu agak tebal dari sirap. Kalau yang masih aslinya ada yang buncu 2 itu, nah itu masih sirap itu, kecil-kecil. Kalau menurut saya pribadi, artinya sangat besar sekali. Nah, karena adanya pembangunan masjid ini, artinya kan banyak untuk memasukkan orang ke agama Islam gitu kan. Nah, sejarahnya itu mungkin lebih mungkin kalau ndak ada masjid kita mungkin ndak tahu dulu, mungkin masih karena di zaman kerajaan kita sini kan kerajaan Hindu tertua ya kan. Nah, itu mungkin kalau ndak ada masjid ya nggak tahu, mungkin kita masih menganut agama Hindu. Karena adanya masjid ini itu tadi dari Pangeran Sosronegoro tadi bersama Sayyid Sagap Barakbah itu. Nah, itu ada gambarnya itu. Membawa ke sini untuk misi Islam.
Nah, sebelumnya itu ada juga dari anunya, mungkin guru beliau mungkin yang sebelum beliau ini ada anunya lagi yang membawa sejarah Islam ke sini. Itu bisa dilihat di situ di sejarah perkembangan Islam. Ada di dinding situ. Jadi sangat berarti sekali khususnya untuk warga Kutai Kartanegara, khususnya Tenggarong Kuta. Oke. Soal menaranya itu mungkin sekitar 30-an meter ke atas yang menara itu kah? Ya. Mungkin itu sekitar 50-an meter lah, kurang lebih. 50-an meter atau 40-an meter lah kalau ngelihat dari tinggi itunya. Kalau temurun-temurun enggak. Karena saya ikut di masjid ini ikut sama teman yang mengajaki untuk bersama-sama ke masjid. Kita sama-sama menjadi irma masjid dulu saya. Jadi masih bujang-bujangnya itu mungkin masih sekitar SMP itu sudah di masjid ini saya. Jadi tidak turun-temurun. Kalau artinya ya sangat sangat berarti ya. Mungkin menandakan 16 itu apa ya? Namanya pemandian putra mahkota anaknya raja dulu karena meninggal dunia. Nah, mungkin zamannya itu dihibahkanlah ini pilar-pilar ini untuk dibuat seperti masjid. Nah, mungkin untuk zaman yang dulu mungkin untuk mengenang arti itu mungkin. Artinya sangat berarti sekali. Kalau ndak ada tiang kan ndak jadi masjidnya. Ya kan? Kalau itu global aja ya. Semua masjid artinya tempat rumahnya Allah kan, masjid itu kan. Tempat kita bersujud, tempat kita berdoa, tempat kita dan lain sebagainya, berzikir, beriktikaf dan lain sebagainya itu jadi sangat bermakna sekali. Tidak hanya di Masjid Jami aja, semua masjid sampai ke Arab sana. Ya, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Karena untuk sejarah masjid tadi ya saya sampaikan secara singkat aja, poin-poinnya aja. Karena lebih dalamnya lagi saya kurang mengupas itu soalnya ya. Situ poin-poinnya aja yang saya sampaikan itu masjid. Karena sebelumnya kan sebelum pembangunan masjid ini kan di Langgar An-Nur dulu, di situ dulu tempatnya sebelumnya. Karena waktu dulu zaman peperangan itu terbakarlah langgar di situ, dipindahlah ke sini. Ini juga dulu bentuknya langgar sebelum masjid. Itu yang sudah saya bacakan tadi. Itu awal mulanya. Oke. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya dari pengurus Masjid Jami Haji Amir Hasanuddin, Bapak Muhammad Maidi. Mungkin terima kasih juga untuk adik-adik, mudah-mudahan bisa menambah ilmu pengetahuannya tentang apa sejarah masjid ini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengar dan menyimak wawancara dari Bu Titi Anis Farida dan Bapak Medi mengenai sejarah masuknya Islam dan sejarah Masjid Jami di Kota Kartanegara, kami dapat menyimpulkan bahwa tokoh yang menyebarkan agama Islam di Kota Kartanegara adalah Tunggang Parangan yang berasal dari Sulawesi Selatan. Dan di Kota Kartanegara masih banyak tersimpan bangunan-bangunan yang memiliki nilai-nilai sejarah yang jarang orang ketahui, dan Masjid Jami merupakan salah satu contohnya yang dapat kami jelaskan secara rinci dan detail. Setelah kami menyimpulkan secara singkat mengenai video dokumenter tadi, maka telah berakhir sudah video dokumenter kami kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton, dan mohon maaf apabila ada salah perkataan dan perbuatan dari kami. Kami tutup video dokumenter kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.